Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sial, lonceng pertahanan orang itu tidak mudah dihadapi, pikir Hong Xin dengan senyum getir di dalam hatinya. Jika dia terus melancarkan serangan bola api itu, kemungkinan dusinya akan melemah. Ini tidak bagus, pikir Hong Xin. Sementara Qin Luan bertahan dengan lonceng hitam, dia masih tidak menyadari ada sebuah kekuatan sedang berkumpul di tubuh Zhu Lao yang saat ini sedang duduk bersila agak jauh dari tempat itu. Tangannya membentuk segel sementara energi alam tak terlihat terus mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Itu adalah teknik formasi guntur kuno Douxian. Sial, orang tua ini benar-benar merepotkan, pikir Qin Luan dengan kilatan dingin melonjak di matanya. Dia melambaikan tangannya dan 3 bola hitam muncul dan melayang di depannya. Saat berikutnya 3 bola hitam bergetar dan pecah ketika tubuh puluhan jiwa melayang keluar dengan jeritan dan wajah yang menyedihkan saat mereka akan melarikan diri ke segala arah. Namun sebelum mereka bisa melarikan diri, kabut hitam tiba-tiba muncul dari udara tipis dan membungkus mereka sebelum akhirnya mengalir masuk ke tubuh Qin Luan. Mengikuti segel di tangan Qin Luan yang berubah, kabut hitam pekat melonjak keluar dari tubuh Qin Luan akhirnya berubah menjadi puluhan jiwa ganas yang melayang dan meraung marah ke arah Hong Xin. Tubuh jiwa yang meledak, serang, kata Qin Luan menunjuk jarinya ke arah 2 ilusi ular hitam besar yang menembakkan bola api. Segera udara di langit nampak berubah ketika puluhan jiwa hitam dengan cepat terbang ke arah 2 bayangan ular besar dan menghantam 2 ular besar itu dari segala arah hingga menyebabkan ledakan keras. Itu sebenarnya tubuh jiwa meledak yang menghancurkan diri sendiri, pikir Hong Xin terkejut saat melihat puluhan jiwa ganas tanpa rasa takut mati menghantam tubuh mereka sendiri ke 2 ular ilusi. Sesaat kemudian, garis retakan perlahan muncul dan menyebar dari tubuh 2 ular yang akhirnya meledak di tengah suara ledakan keras. Di saat yang sama, Hong Xin mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya dan kejutan melintas di matanya saat melihat 2 ular besar dihancurkan. Panatua Hong, seru Binju dan lainnya terkejut saat melihat Hong Xin terhempas mundur beberapa langkah. Binju baru saja bergegas akan membantu ketika sebuah pilar cahaya tajam menembak ke arahnya yang menghalangi jalannya. "Apakah kamu mencoba mengabaikanku? Aku paling benci itu," kata Nudong yang saat ini berdiri di atas kepala ular besar. "Bajingan," kata Binju dengan geram dan melemparkan telapak tangannya ke arah Nudong. Namun sebelum telapak tangan Doci bisa menghantam Nudong, 2 sosok hitam tiba-tiba melintas dan melemparkan tinju mereka dan menghantam telapak tangan hingga hancur. Kejutan melintas di mata Binju saat melihat itu, kemarahan melonjak di matanya, namun sebelum dia bisa menyerang, 2 rantai hitam dengan cepat meluncur ke arahnya. Doci dengan cepat melonjak di tangannya, namun sebelum dia bertindak, 1 ular besar tiba-tiba muncul dan mengayunkan ekornya yang besar dan menghantam 2 rantai hitam hingga terbang menjauh. Di saat yang sama, 1 sosok cantik muncul tak jauh di samping Binju. "Kak Binju, kita serang bersama," kata Qin Xin menoleh ke Binju dan tersenyum. Sementara itu di tempat lain, wajah Hong Xin nampak kusam saat ia melihat banyak jiwa ganas yang melayang di langit. Senyum dingin muncul di wajah Qin Luan saat melihat itu. "Serang," kata Qin Luan. Segera jiwa-jiwa ganas meraung tajam saat meluncur ke arah Hong Xin. Dengan cepat Hong Xin mengayunkan tangannya dan sebuah penghalang doci emas raksasa muncul di depannya dan memblokir jiwa-jiwa ganas yang meledak saat menghantam penghalang. "Sial, jiwa-jiwa ini sangat merepotkan," pikir Hong Xin dengan kedua tangannya nampak bergetar saat menahan ledakan jiwa ganas yang dengan keras menghantam penghalang emas. Kilatan dingin melonjak di mata Qin Luan saat melihat itu dan menekan tangannya membuat jiwa-jiwa ganas menyerang dengan cara yang lebih kejam sebelum akhirnya retakan mulai muncul dan perlahan menyebar dari penghalang emas. Namun sebelum penghalang emas dihancurkan, beberapa pilar guntur tiba-tiba melesat dan menghantam puluhan jiwa ganas hingga hancur dan meledak di tengah suara jeritan yang menyedihkan.
Di saat yang sama sosok Zulao berkedip dan muncul tak jauh di depan Hong Xin. Sial, bagaimana aku benar-benar bisa lupa tentang orang tua yang belum mati ini, pikir Qin Luan dengan wajah nampak kusam saat melihat doci petir yang melonjak dari tubuh Zulao ke segala arah. Melihat ini, Hong Xin segera menyelesaikan tugas menunda waktu, tangannya tiba-tiba bergetar dan perubahan kekuatan yang mengerikan langsung menghilangkan serangan Qin Luan yang tersisa. Saat berikutnya, Zulao membuka matanya dan segel di tangannya berubah. Mengikuti segel di tangannya yang berubah, sebuah formasi guntur muncul di atas kepalanya, di saat yang sama banyak cahaya keluar dari ruang sekitarnya akhirnya membentuk seperti penghalang yang menutupi mereka berdua dan Qin Luan. Sial, kekuatan macam apa ini? Apakah ini namanya penghalang wilayah guntur? Pikir Lin Kuan menemukan bahwa tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak dapat menembus cahaya yang menyilaukan. Kemarahan melonjak di wajahnya, segel di tangannya berubah dan banyak jiwa-jiwa ganas segera meluncur ke arah Zulao. Melihat itu Zulao mengulurkan jarinya dan ruang di langit nampak berubah ketika banyak pilar petir muncul dari formasi di atas kepala Zulao dan menghantam banyak tubuh jiwa hingga meledak. Di saat yang sama tubuh Hong Xin berkedip dan muncul di samping Zulao. Apakah ini formasi wilayah guntur? Kekuatan atribut guntur telah mendominasi sejak zaman kuno. Dengan kekuatan domain guntur ini, sepertinya Qin Luan itu akan didapat ditundukkan, kata Hong Xin sedikit menoleh ke Zulao. Orang tua klan jiwa ini sangat licik, sebaiknya kita tetap harus berhati-hati, kata Zulao. Orang Paviliun Dupa, statusmu sebagai master formasi pertempuran memang sesuai reputasinya, pelindung ini harus mengakui bahwa itu memang kuat, tapi jika kamu berpikir mampu menaklukkan saya dengan hanya mengandalkan formasi itu belaka, maka itu sungguh mimpi yang luar biasa, kata Qin Luan dengan tawanya yang menyeramkan. Setelah Qin Luan selesai berbicara, tubuhnya yang ditutupi oleh kabut hitam langsung bergetar dan tiba-tiba meletus ketika banyak jiwa ganas melesat keluar dari puluhan bola hitam lainnya dan memasuki tubuh Qin Luan. Jiwa-jiwa setan merah muncullah, kata Qin Luan dengan dingin. Segera ruang di sekitar Qin Luan nampak berfluktuasi ketika jiwa-jiwa bermata merah dengan ukuran tubuh yang lebih besar muncul dari kabut hitam yang terdistorsi. Kejutan melonjak di mata Zulao dan Hong Xin saat melihat itu, orang tua itu, sebenarnya memiliki banyak tubuh jiwa ganas, gumam Zulao mengerutkan keningnya. Bajingan Nudong, dia sebenarnya telah mengirimkan orang sekuat ini, gumam Hong Xin mengepalkan tinjunya. Dua kekuatan yang menakutkan saling menekan di langit menyebabkan sekelompok orang yang bertarung di tanah menghentikan gerakan mereka dan melihat ke atas yang diselimuti guntur dan kabut hitam. Sementara itu wajah Nudong nampak berubah menjadi jelek. Qin Luan sepertinya akan berurusan dengan dua Bansian, ini tidak bagus, gumam Nudong. Jangan khawatir, Panatua Qin Luan seharusnya dapat mengambil tindakan balasan, dia masih memiliki kekuatan lainnya, kata sosok hitam di sampingnya. Sebaiknya begitu, jika tidak, saya khawatir, kita semua akan mundur jika Qin Luan sampai dikalahkan, kata Nudong dengan getir. Panatua Hong, sebaiknya kamu turun dan beristirahat, cukup aku di sini, kata Zulao. Baiklah, sebaiknya kamu berhati-hati, kata Hong Xin bergegas turun untuk memulihkan dosinya. Zulao, kamu sangat yakin bahwa kamu ingin menaklukkanku hanya dengan kekuatanmu sendiri? Kata Qin Luan mencibir. Guntur telah menjadi musuh Chi Hitam sejak zaman kuno, jadi aku memiliki keyakinan penuh untuk menaklukkanmu, kata Zulao dengan santai. Kalau begitu mari kita lihat, kekuatan gunturmu, atau tubuh jiwa ganasku yang akan menang, kata Qin Luan dengan sorot mata menyeramkan. Sial, tidak banyak waktu tersisa, sepertinya harus dengan cara itu, dan kemudian melarikan diri, pikir Qin Luan dengan kilatan dingin melintas di matanya. Segel di tangannya berubah dan banyak jiwa setan merah berkumpul dan bergabung menjadi satu sebelum akhirnya berubah menjadi 3 setan merah bertubuh besar yang meraung marah ke arah Zulao.
Kejutan melintas di mata Zulao saat melihat itu, dia bisa merasakan aura menakutkan yang merembes keluar dari tiga makhluk besar itu. Kalian berdua, serang dia, kamu bantu aku hancurkan penghalang formasi ini, kata Qin Luan. Dimengerti Tuan, kata tiga sosok setan merah dengan suara menyeramkan. Sementara dua sosok setan merah meraung tajam dan meluncur ke arah Zulao, Qin Luan dan satu setan merah berusaha menyerang penghalang formasi dengan pilar kabut hitam dengan cara yang liar. Senyum dingin muncul di wajah Zulao saat melihat dua setan merah meluncur ke arahnya. Segel di tangannya berubah dan ruang di atas kepalanya berfluktuasi ketika guntur muncul dari langit formasi dan menembak ke arah dua setan merah. Dua pilar guntur akhirnya menghantam dua setan merah. Namun pecahan tubuh yang diharapkan tidak muncul, melainkan kabut hitam pekat yang terlihat menutupi di sekitar tubuh dua setan merah, seolah guntur telah terhisap ke dalam kabut hitam. Kejutan melintas di mata Zulao saat melihat itu, makhluk besar ini sepertinya tidak mudah hancur, pikir Zulao. Guntur berhenti dan dua makhluk besar itu kembali menyerang ke arah Zulao dengan tinju mereka yang akan menghancurkan kepala Zulao. Tinju besar akhirnya menghantam kepala Zulao namun percikan darah dari kepala yang hancur tidak muncul, melainkan tinju besar hanya mengenai udara kosong. Di dalam domain guntur ini, Zulao dengan mudahnya menghindari serangan. Sementara itu kejutan melintas di mata setan merah ketika sebuah guntur tiba-tiba melesat namun langsung dihalangi oleh satu setan merah sementara satu lainnya langsung menyerang Zulao dengan cakarnya yang mematikan. Sesaat kemudian retakan penghalang formasi muncul dan perlahan menyebar sebelum akhirnya meledak dengan keras. Di saat yang sama Hong Xin melintas dan muncul di samping Zulao. Kejutan melintas di mata Zulao saat melihat itu, dia tak menyangka formasi guntur akan dapat dihancurkan oleh Qin Luan. Segel di tangan Qin Luan berubah dan tiga setan merah sekejap memasuki kabut hitam. Zulao, saya harus mengatakan bahwa kamu sangat kuat, lain kali kita bertemu, kuharap kau bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu, kata Qin Luan dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan sebuah tangan raksasa segera membungkus Nudong dan lainnya sebelum akhirnya mereka semua menghilang ke dalam celah spasial. Panatua Zhu, apa kamu baik-baik saja? Tanya Hong Xin sedikit mengerutkan keningnya saat melihat Zulao tiba-tiba terbatuk. Aku baik-baik saja, hanya saja formasi guntur ini menghabiskan banyak energiku. Perlu istirahat sebentar untuk memulihkannya, kata Zulao. Hong Xin perlahan mengangguk mendengar itu, saat berikutnya matanya menyapu sekelilingnya saat suaranya bergema. Semua orang telah bekerja keras kali ini, kembalilah ke suku untuk beristirahat, kata Hong Xin. Panatua Hong, 3 orang dari istana Xuanling telah memasuki kuil, apakah kita perlu mencari tahu, kata Bo Jui. Tidak perlu khawatirkan masalah itu, kamu juga harus beristirahat, kata Hong Xin. Setelah beberapa saat hanya ada Hong Xin, Zulao dan beberapa bawahan Nudong. Kalian, berikan penjelasan bagaimana Nudong bisa bekerja sama dengan klan jiwa dan istana Xuanling? Tanya Hong Xin menatap ke arah kelompok bawahan Nudong. Kami tidak tahu, jawab sekelompok orang dengan wajah ketakutan. Hong Xin menjentikkan jarinya dan cahaya melesat menghancurkan kepala kelompok itu. Setelah itu mata Hong Xin melirik ke Zulao saat berkata, sepertinya kamu kesini karena perintah kepala Ventian bukan? Tanya Hong Xin. Zulao perlahan mengangguk, ini sepertinya sudah direncanakan, api suci Yanqi harus diselamatkan, kata Zulao. Di mana dia? Tanya Hong Xin sedikit mengerutkan keningnya. Itu seharusnya berada di bagian terdalam dari istana bawah tanah klan Xuanling, kata Zulao. Sementara itu di gurun pasir nampak beberapa sosok berkumpul. Semuanya, kita akan istirahat dulu, kata Qin Tian di tempat yang agak teduh. Sial, kekuatan klan Medusa benar-benar di luar dugaanku, kata Fan Yu dengan getir. Tidak lama kemudian, suara suram muncul di samping Qin Tian. Saudara Qin Tian, kamu benar-benar dikalahkan kali ini. Liu Kuan, mengapa kamu tidak pergi dan membunuh Zulao? Tanya Qin Tian dengan tidak senang.
Jika kami ikut campur, bukankah itu akan sedikit terlihat memalukan bagi klan Salomon kami? Jawab Liu Kuan dengan santai. Liu Kuan, apa maksudmu? Kata Qin Tian dengan nada sedikit marah. Bukankah raja kalian telah mengirimkan barisan yang menakutkan kali ini? Mengapa dia tidak datang sendiri ke gurun kematian ini? Kata Liu Kuan tersenyum aneh pada Qin Tian. Kamu, apa layak berbicara denganku seperti ini? Sebuah teriakan keras muncul dari mulut Qin Tian. Sekarang, mari kita lihat apakah kamu memenuhi syarat, kata Liu Kuan dengan marah. Segera telapak tangan gelap yang tersembunyi di bawah jubah hitam meluncur ke arah Liu Kuan, namun dia tidak menyangka bahwa pukulan berat lawan akan langsung mengenai tubuhnya. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Qin Tian. Liu Kuan, apa yang kamu lakukan? Teriak Wan Xin yang muncul di samping Qin Tian. Meskipun Wan Xin adalah yang terlemah di Legiun Pecinta Naga, tidak ada seorang pun di Legiun Pecinta Naga yang akan mundur dalam hal keberanian seperti dirinya. Kalian bertiga, hanya ingin menyerang kami bukan, kata Qin Tian. Liu Kuan hanya tersenyum dingin saat mendengar itu. Qin Tian, kekuatan jiwamu di puncak Dou Di sangat lezat. Setelah Liu Kuan selesai berbicara, dia melepas jubah hitam yang menutupi tubuhnya. Di bawah jubah hitam, ada seorang anak laki-laki muda yang cukup tampan, namun di matanya ada energi hitam aneh yang muncul. Jiu, mereka sudah berada di akhir permainan, bunuh mereka, kekuatan jiwa mereka adalah milikmu, kata Liu Kuan. Sosoknya tiba-tiba muncul di langit dan dengan cepat menjauh dari Qin Tian. Sementara itu Song Li dan Yang Wei di samping Liu Kuan segera berubah menjadi bayangan hitam dan melesat ke arah kelompok Qin Tian. Lindungi kepala, teriak Yao Xin saat melihat kelompok Liu Kuan akan menyerang. Mata Liu Kuan sangat dingin saat memperhatikan anggota Legiun Pecinta Naga. Bagaimanapun, kekuatan puncak Legiun Pecinta Naga saat ini adalah Qin Tian. Meskipun Qin Tian adalah kekuatan puncak Dou Di, namun dia telah menggunakan terlalu banyak tenaga dalam pertarungan dengan klan Medusa sebelumnya dan bahkan sedikit terluka. Qin Tian, sudah waktunya bagimu untuk menyerahkan barang yang kamu ambil dari klan Salomon, kata Liu Kuan mengabaikan dua Dou Di di sekitarnya dan beberapa Legiun Pecinta Naga yang menjaga Qin Tian. Panatua Qin Tian, apa kamu baik-baik saja? Tanya Fan Yu dan beberapa orang mengelilinginya. Sepertinya kabut hitam di tubuh orang itu sedikit aneh, pikir Qin Tian. Panatua Qin Tian, Liu Kuan ini adalah Dou Di bintang 9 yang kuat, adapun dua lainnya, Song Li dan Yang Wei adalah Dou Di bintang 8, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Fan Yu melangkah maju sedikit dan menatap tiga Dou Di depannya. Qin Tian, hari ini, kamu harus mati, kata Liu Kuan dengan kekejaman melonjak di matanya. Jika dia membunuh Qin Tian dan menyerap jiwanya, maka kekuatannya mungkin akan menerobos ke Ban Xian. Aku tidak ingin membuang waktu denganmu, permainan menangkap ikan ini harus berakhir, kata Liu Kuan dengan kejam. Dia melambaikan tangannya dan benda misterius perlahan muncul di tangannya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.